Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut akses, kualitas, dan keberlanjutan produksi di masa depan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak dari keberhasilan program ini. Dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat desa, Pasaman Barat berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa tangguh pangan yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat. Terima kasih dengan diadakannya lomba ketahanan pangan di Pasbar TV, dan ini semoga bermanfaat sesuai dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dan tentunya ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya, Pasaman Barat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Saya seorang petani jagung, mempunyai luas lahan lebih dan kurang 6 hektar. Setiap musim tanam datang, pekerjaan saya dimulai dari pagi. Pertama-tama kami olah tanah dulu. Setelah lahan siap, saya buat lubang tanam pakai kayu atau menggunakan tugar. Lalu masukkan benih jagung satu persatu di dalam lubang. Saya biasanya pakai benih unggul yang tahan hama dan cepat panen. Jarak tanamnya sekitar 75 cm. Baris 25 cm antar tanam. Ini penting supaya tanaman enggak rebutan makanan dan cahaya. Pakai alat bantu. Jagung hasil panen ini sebagian saya simpan buat pakan ternak, sebagian lagi saya jual ke pengepul, yang sebagian dijadikan makanan pengganti nasi yang diproduksi di usaha rumah. Yang beginilah keseharian saya sebagai petani jagung. Memang butuh tenaga dan waktu, tapi saya bangga bisa ikut menyediakan pangan buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Basri, umur 33 tahun. Saya beternak ayam petelur sejak dari tahun 2021, dan hingga saat ini usaha saya sudah berjalan selama 2 periode ayam petelur. Dan usaha ini alhamdulillah sangat membantu ekonomi keluarga saya, dan hingga saat ini alhamdulillah usaha saya berjalan dengan pesat. Usaha ayam petelur ini dikelola oleh keluarga tanpa menggunakan tenaga kerja tambahan. Untuk pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Berikut panen atau pengambilan telur dilakukan pada sore hari. Adapun penjualan hasil telur, kami lakukan bekerja sama dengan penampung serta melalui lapak Nagari Tandike atau pasar digital Nagari. Jadi, untuk usaha itu modalnya adalah 3M. M1 yaitu melihat, M2 memahami, M3 melaksanakan. Apabila 3M ini sudah kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah akan cepat berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Marnis. Saya salah satu anggota Dasawisma di PKK Nagari Tandike, yaitu Dahlia 1. Awal mula memanfaatkan lahan pekarangan ini digerakkan oleh PKK Nagari karena merasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga meningkatkan ekonomi. Pada akhirnya memanfaatkan lahan pekarangan menjadi
suatu kebutuhan untuk kami. Perkarangan rumah yang selama ini tampak kosong bisa menjadi sumber kehidupan yang sangat bermanfaat. Dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah, kita bisa menanam berbagai jenis sayuran. Adapun sayuran yang saya tanam di pekarangan rumah di Dasawisma seperti cabai, mentimun, bayam, kangkung, kol, dan masih banyak lagi tanaman yang kami tanam di pekarangan rumah. Selain menambah keindahan, pemanfaatan pekarangan bisa menghemat pengeluaran, mendukung ketahanan pangan keluarga, dan menciptakan lingkungan yang asri. Media tanam yang digunakan juga memanfaatkan barang bekas seperti botol plastik, ember, atau karung sebagai pot untuk tanaman. Jadi untuk hasil kebun selain dikonsumsi keluarga juga dijual di lapak nagari, bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga juga. Ketahanan pangan Nagari Tandike bisa.